Saudara-saudara, mari buka Alkitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Coba saudara baca firman ini, saudara tepuk saudara punya dada dan coba ucap firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tepuk tangan saudara-saudara untuk firman Tuhan. Rasul Petrus ini sebelum dia meninggal secara martir, dia ini mengirimkan suratnya kepada jemaat-jemaat yang sudah Kristen. Mereka ini adalah jemaat-jemaat yang sebagian besar pernah mengalami peristiwa Pentakosta pada waktu itu. Mereka adalah jemaat-jemaat yang sudah Kristen ketika Petrus berkhotbah dan mereka semua memberi diri mereka dibaptis. Ada yang dari Pontus, ada yang dari Kapadokia, ada yang dari Bitinia, dan juga ada yang dari Asia Kecil. Pokoknya daerah-daerah atau orang-orang yang pernah datang pada waktu hari raya Pentakosta dan Roh Kudus dicurahkan. Jadi mereka ini kurang lebih sudah jadi Kristen. Ada yang hampir 30 tahun. Kurang lebih ada yang sudah 27 tahun jadi Kristen. Tapi saudara-saudara, sekalipun mereka sudah jadi Kristen bertahun-tahun, tapi ingat, kekristenan harus siap sedia untuk mau dikoreksi. Jadi jangan berkata bahwa ketika kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun, kita tidak mau untuk dikoreksi. Harus terbuka dengan yang namanya koreksi. Karena ketika orang mengoreksi kita, itu bukan menghakimi, tapi itu sesuatu hal yang harus dilakukan supaya hidup saya dan saudara bisa direvisi oleh firman Tuhan. Nah, ketika Rasul Petrus tulis surat ini kurang lebih tahun 60 Masehi. Jadi waktu sangat panjang saudara-saudara, sehingga jemaat-jemaat yang ada di perantauan yang mengalami diaspora, mereka harus ingat apa yang Petrus sampaikan dan mereka harus melakukannya sehingga hidup mereka seturut dengan firman Tuhan. Nah, ada satu dosa yang ternyata Petrus temukan di antara jemaat-jemaat yang ada di daerah perantauan ataupun juga gereja-gereja yang sudah berdiri di daerah-daerah penjajahan Romawi, bahkan juga budaya Romawi dan juga budaya Yunani. Apa dosanya saudara-saudara? Dosanya adalah dosa meninggikan diri. Saudara, dosa meninggikan diri ini kadang-kadang kita tidak sadar. Sebab dosa meninggikan diri ini kadang-kadang di luar daripada kontrol kita. Mungkin dari cara bicara kita, mungkin dari sikap tingkah laku kita. Pokoknya saya dan saudara kadang-kadang kita terjebak dalam yang namanya dosa meninggikan diri. Kita ini tidak sadar. Nah, ini salah satu karakter dari Kristus, yakni dia tidak mau meninggikan diri, tapi dia datang ke dunia merendahkan diri. Mari lihat Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan apa saudara-saudara? Rendah hati, dan jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan. Jadi kalau ada orang Kristen yang sombong, yang meninggikan diri, dia tidak mengenakan karakter Kristus, tapi karakter iblis. Sebab iblis dilemparkan dari surga saudara-saudara karena satu dosa, yakni dosa kesombongan atau meninggikan diri. Hati-hati, kalau saya dan saudara sedang ada di dosa ini, maka saya dan saudara perlu koreksi dan perlu berubah. Ada banyak sisi dalam kehidupan kita yang bisa membuktikan saya dan saudara itu sedang terjebak dengan dosa meninggikan diri. Nah, saya coba saudara eksposisi firman ini. Ternyata kata perintahkan rendahkanlah dirimu atau rendahkan hatimu itu menggunakan kata Yunani tapeionotete.
Apa itu saudara? Artinya adalah perintah pendek yang berarti menurunkan atau menekan tanggung jawab orang Kristen yang bersalah adalah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Jadi konteks firman ini berbicara tentang kalau ada orang yang bersalah, maka engkau harus merendahkan diri. Ini bukan rendah diri saudara, tapi merendahkan diri atau saudara-saudara merendahkan hati. Nah, kebanyakan orang Kristen saudara kalau sudah salah, dalam tanda kutip terbukti bersalah, kadang-kadang tidak mau rendah hati. Saya ini orang yang sangat berprinsip. Saudara udah tahu lah gereja di sini. Saya orang kalau tidak salah, siapapun saya akan lawan. Saya tidak akan pernah takut. Tapi kalau saya salah, anak kecil pun juga akan saya sujud sembah. Itu prinsip saya. Dan tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa. Dalam hal belajar musik saja, kalau ada anak kecil yang lebih jago saya akan belajar sama dia. Kenapa? Karena buat saya ilmu dia lebih tinggi daripada ilmu saya. Saya jangan sok-sok jagoan di situ. Sebab walaupun dia kecil-kecil, tapi dia lebih jago skillnya daripada saya. Nah, kadang-kadang kalau saya dan saudara orang Kristen, kadang-kadang kita sudah ditemukan bersalah, tapi kadang-kadang kita ini tidak mau rendah hati. Padahal saya mau bilang, orang yang rendah hati, dia akan diampuni. Bahkan Salomo berkata, dia akan lebih dicintai. Jadi kalau saudara bikin salah, kalau saya panggil saudara jangan jauh-jauh. Kalau saya salah pun juga siapa yang panggil, kalau terbukti bersalah harus dengar itu. Saya 15 tahun main musik. Sebelum jadi pendeta main musik. Saya ini main musik pakai celana jeans nih, lagi ibadah. Pendeta tahu, kamu tidak boleh main musik pakai celana jeans ya. Ini ibadah raya bukan ibadah pemuda. Oh, siap om. Selesai. Minggu depan rubah. Saya pergi ibadah dulu, saudara, pelayanan waktu sekolah pendeta itu beda seperti orang-orang yang sudah jadi pendeta. Rambut pakai sampo, gelang tangan banyak, cincin banyak. Ketika sampai Bandung, ibu asrama saya bilang begini, kamu jangan selonong boy di sini. Ini sekolah pendeta, bongkar semua kamu punya aksesoris tuh. Oh iya ibu, siap. Rubah. Kenapa? Karena mau jadi pendeta, bukan mau jadi preman. Loh iya dong. Kalau sesuatu yang baik yang dikoreksi saudara dan ketahuan itu terbukti, maka saya dan saudara harus jadi orang Kristen yang belajar untuk merendahkan diri. Ada amin? Jangan keras kepala. Kalau terbukti saudara bersalah, siap terima eksekusi. Makanya saya suka dengan orang-orang yang ada di militer, seperti kita ibadah di Kodim. Coba saudara lihat tentara atau kalau salah, berani lawan komandan, itu dia suruh kamu lari keliling kota Kupang tuh sampai yang tiru tuh. Dan kalau terbukti salah saudara, sikap tobat. Kening tiarap tikam di aspal panas-panas. Kenapa? Karena bicara tentang hierarki. Ada orang yang lebih tinggi dan kamu terbukti bersalah, maka harus siap sedia untuk menerima konsekuensi. Jadi konteks 1 Petrus 5 ini bicara tentang orang yang ketahuan bersalah atau berdosa. Dia harus bertobat dari dosa kesombongan. Petrus tulis ini bukan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi Petrus sendiri adalah orang yang pernah jatuh di dalam dosa kesombongan. Saudara ingat? Yesus bicara kepada Petrus dan murid-muridnya, malam ini sang gembala akan ditangkap dan kawanan domba akan tercerai-berai. Petrus bilang apa? Tuhan, biarpun mereka semua meninggalkan Engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Engkau. Ternyata mulut Petrus, tapi hati Yudas. Loh iya, katanya sekalipun mereka meninggalkan Engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau.
Tapi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, langsung Petrus saudara hilang penguasaan diri. Dia ambil pedang, dia potong salah satu prajurit yang namanya Malkus punya telinga. Yesus bilang, simpan pedang. Kalau engkau main pedang, engkau akan mati dengan pedang. Apakah engkau pikir saya tidak bisa memanggil para malaikat untuk turun membantu aku? Tapi Yesus mau taat melakukan karya keselamatan. Ketika Yesus dibawa di mahkamah agama, lembaga Sanhedrin orang-orang Yahudi, Petrus lihat dari jauh. Ada yang bertanya, apakah engkau adalah salah satu muridnya? Petrus bilang, aku tidak mengerti apa yang engkau katakan. Makanya orang Kristen itu kalau lagi keadaan baik bilang, Tuhan, I love you Jesus. Tapi coba dalam keadaan tidak baik, belum tentu saya dan saudara bilang, Jesus, I love you. Belum tentu. Kenapa? Karena di tengah goncangan kita, mungkin kita sama seperti Petrus yang bisa jatuh. Makanya kadang-kadang jangan terlalu cepat bicara. Amin. Tuhan kasih kita telinga dua nih untuk dengar 2 kali. Tuhan kasih kita mata 2 nih untuk lihat 2 kali. Dan ketika itu sudah diproses di pikiran dan hati, ucapkanlah dengan bibir, mulut, dan lidah kita. Nah, Petrus pernah jatuh saudara. Dan Alkitab mencatat dia kembali kepada pekerjaannya yang lama, menjadi seorang nelayan ikan. Tapi ketika Yesus bangkit saudara-saudara, Yesus cari Petrus dan teman-teman. Saudara baca dalam Yohanes pasal 20, Yesus bertemu dengan Petrus dan dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya bukan 1 kali, 3 kali. Kenapa? Karena Yesus mau uji pertobatan daripada Simon Petrus. Dan Alkitab mencatat Petrus bertobat kembali 180 derajat. Dia yang berkata dulu sombong, ternyata dia jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi ingat, selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk saya dan saudara bisa bertobat dan bangkit kembali. Amin. Tuhan selalu kasih kita kesempatan. Dan puji Tuhan, ketika Yesus mau naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, dan Petrus menjadi salah satu pemimpin, jangan tinggalkan Yerusalem, sebab sedikit waktu lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Dan sejarah kekristenan mencatat saudara-saudara, Roh Kudus turun atas mereka. Petrus khotbah saudara, 3.000 orang bertobat. Belum ada pengkhotbah seperti Petrus yang 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Kenapa Petrus bisa diangkat Tuhan? Rahasianya adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Engkau akan ditinggikan pada waktunya. Amin. Bahkan gereja lahir saudara, Petrus menjadi salah satu rasul yang disebut sebagai soko guru dari gereja. Karena lewat khotbah daripada Petrus, gereja lahir di muka bumi. Ternyata surat ini dikirim kepada 2 golongan atau 2 kelompok. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama saudara-saudara adalah para pemimpin gereja. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara lihat, dia bilang bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ternyata perintah untuk merendahkan diri yang pertama ini diberikan kepada para pemimpin gereja. Makanya biar pendeta sehebat apapun, sekaliber apapun, harus siap untuk dikoreksi. Kalau ditemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan saudara, ternyata Rasul Petrus mau para pemimpin gereja yang ada di daerah-daerah perantauan, mereka itu jadi pemimpin yang rendah hati. Saya catat saudara-saudara, yang pertama,
Kita lihat ayat yang kedua di situ. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau mau jadi pemimpin gereja, mau jadi hamba Tuhan, pimpin jemaat, harus dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Ini berat saudara, kalau jadi pemimpin hanya dengan terpaksa, itu bahaya sekali. Ada satu hamba Tuhan, gerejanya mulai jam 8 pagi. Udah jam 8 kurang, dia tidak mau bangun dari tempat tidur. Mamanya bilang begini, "Hei, bangun, ini udah mau jam 8. Kenapa mamanya bangunkan dia? Karena yang pertama, gereja mulai jam 8. Yang kedua, kenapa dia dibangunkan? Karena dia bukan anak kecil lagi, dia udah 40 tahun. Yang ketiga, kenapa mamanya membangunkan dia? Karena dia adalah gembala sidang atau pendeta di gereja tersebut. Rupanya ini pendeta ini sedang depresi, stres berat dalam pelayanan. Makanya hari Minggu dia tidak mau ke gereja dan khotbah di gereja. Harusnya kalau jadi pendeta tuh melayani dengan sukarela. Jangan melayani dengan terpaksa. Jangan yang namanya dilihat orang baru mau pimpin dengan baik. Saya khotbah di tengah-tengah saudara di tempat ini, saya pun suara keras semangat nih, sama seperti khotbah di orang yang sedikit dan juga orang yang banyak. Kenapa? Karena melayani Tuhan tidak boleh dengan paksa, harus dengan sukarela. Karena ingat, yang kita pimpin itu bukan binatang, yang kita pimpin adalah kawanan domba Allah. Gembala itu bertanggung jawab atas domba-domba yang dipimpin. Jadi Petrus nasihat ini para pemimpin gereja supaya apa? Supaya mereka ini melayani dengan sukarela. Orang kalau melayani dengan sukarela tuh tidak perlu dipaksa-paksa. Ayo ikut doa puasa ya. Ayo kita doa malam ya. Oke, saya pas waktunya bisa. Mulai jam berapa? Tempatnya di mana? Saya mau berkata, kalau saudara melayani Tuhan dengan terpaksa bukan dengan sukarela, saudara tidak akan pernah ditinggikan oleh Tuhan. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan selalu lihat hati orang yang mau melayani dengan sukarela. Saya sekolah pendeta 4 tahun. Dan dosen kami berkata, sebelum kalian naik di atas mimbar dan berkhotbah, harus lulus cuci toilet. Harus bisa sapu pel gereja pastori dengan bersih. Harus bisa cuci mobil motor pendeta gembala sidang. Saya bilang sama adik dan Merlin, kalian punya kampus itu tidak ada apa-apa tuh. Saya kuliah 4 tahun dengan teman-teman menderita. Makanya yang masuk 45 orang, yang lulus tepat waktu hanya 5 orang. Sisa 11 orang tunda-tunda, bahkan ada pun juga yang tidak jadi skripsi, mengundurkan diri. Pikir enak jadi hamba Tuhan, berat jadi hamba Tuhan. Makanya sebelum saya jadi pendeta, saya koreksi pendeta. Pendeta ini kurang ini, kurang ini, kurang itu. Lu coba jadi pendeta dulu deh. Lu akan rasa melayani itu seperti apa. Apalagi melayani di karismatik. Aduh, itu beratnya minta ampun. Kalau saudara jadi pendeta di sinode seberang, gereja udah ada, jemaat udah ada, langsung pergi. Kalau kita 6 tahun setengah gereja ini pakai ruko. Coba kalau saya melayani dengan terpaksa, mungkin saya tidak jadi gembala lagi di tempat ini. Tapi saya tahu firman ini, kalau mau jadi pemimpin yang penuh dengan teladan dan penuh dengan kerendahan hati, salah satu kriterianya melayani bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara. Yang kedua adalah pemimpin yang memfokuskan diri kepada apa yang bisa mereka berikan kepada jemaat, bukan mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau jadi pemimpin gereja, jadi hamba Tuhan, jangan cari uang di pelayanan.
Jangan cari hidup di pelayanan. Justru di ladang pelayanan harus memberikan hidup. Pendeta zaman sekarang, saudara, wah itu gayanya aneh-aneh. Ya, karena diberkati sih ya, jemaat banyak, persepuluhan banyak, gereja besar, jadi ya penampilan pun juga diperbaiki. Ya, ada yang khotbah baru dapat berkat jam Rolex 500 juta. Dulu salon begini, sekarang salon. Rubah saudara, kenapa? Kasih tunjuk jam baru itu Rolex 500 juta. Dulu masih naik motor rendah hati, tiba-tiba dapat berkat mobil Alphard. Datang ke gereja, turun tidak mau buka pintu sendiri, harus pengerja yang buka, kasih dia pintu. Loh, melayani itu jangan begitu. Yesus aja masuk ke luar kota desa kadang-kadang jalan kaki kok. Bahkan pinjam orang punya keledai muda. Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka melayani tidak cari uang, tidak cari keuntungan diri sendiri. Mereka melayani saudara-saudara karena mereka tahu ada jiwa-jiwa yang perlu untuk dilayani. Saya diundang khotbah dimanapun tidak pernah pakai tarif-tarif PK, tidak pernah. Orang kasih saya PK, puji Tuhan. Tidak kasih pun juga. Kalau saya diundang lagi, saya pasti akan pergi. Makanya orang kadang-kadang tidak tahan dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia pikir, aduh Tuhan, saya melayani kok tidak kaya-kaya. Justru saya melayani kok hutang terus, pinjam terus. Jangan bandingkan berkat orang lain dengan berkat kita. Ingat, saudara masuk surga Tuhan tidak tanya, engkau pendeta rekeningmu berapa di jumlah saldo di rekeningmu berapa di BCA dan kawan-kawan. Tidak ada. Yang Tuhan lihat adalah kamu melayani mencari keuntungan diri sendiri atau dengan pengabdian diri. Saya suka dengan pendeta-pendeta di desa tuh. Kadang-kadang sedih juga. Kenapa? Karena kalau mereka datang sidang, ada yang sepatu udah robek-robek. Ada yang ikat pinggang saudara, udah robek-robek. Ada yang baju saudara, bagian kerahnya udah robek-robek. Saya bilang, Tuhan, satu saat kalau saya diberkati, kalau ketemu pendeta-pendeta dari desa model begini, saya juga mau jadi berkat bagi mereka. Kadang-kadang kita di kota nih mau beli baju baru, satu kali khotbah aja dapat PK langsung bisa beli baju baru. Tapi kalau mereka di kampung saudara, kadang-kadang persepuluhan aja itu dari singkong, dari pisang, dari sayur-sayur. Nah, masa pendeta melayani mau cari uang di situ, saya yakin kamu akan kabur, percaya. 6 bulan kamu langsung bilang sinode, saya pamit keluar dari sinode karena tidak tahan lagi melayani di tempat ini. Jangan cari uang. Amin. Mengabdikan diri. Karena satu saat kalau Tuhan tinggikan kita saudara-saudara, orang lain bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya karena mengabdikan diri kepada Tuhan dan kepada pelayanan. Yang ketiga, tidak bermental bos. Saudara lihat tadi ayat yang ke-3 tadi. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi pendeta sendiri tidak boleh bermental bos. Bos itu cuma ada di perusahaan sekuler. Tapi dalam gereja, pendeta, pemimpin harus berhati hamba. Kadang-kadang di ruko yang lama tuh, saya kadang-kadang kalau ke situ ada kotoran di luar, saya sapu di situ. Tiba-tiba ada teman dari kantor atau dari bank lewat, baterai, Pak Andre. Oh ya, mereka putar. Mereka bilang, loh kok anak-anak tidak sapu? Saya bilang mereka udah sapu kemarin pulang gereja. Tapi pas saya lagi ready doa, kotor makanya saya sapu. Tidak selalu juga, tapi kadang-kadang saya lihat, oh ini harus disapu nih, dibersihkan. Saya harus bersihkan. Apakah dia hanya
sapu kasih bersih itu halaman gereja, saya punya wibawa turun jadi pendeta? Tidak, saudara-saudara. Tetap orang panggil saya apa? Pendeta. Nah kadang-kadang pendeta nih bos, main perintah aja. Yang lebih parah ada pendeta tuh saudara, kalau mau makan apa, dia telepon jemaatnya suruh bawa ke rumah tuh. Jadi kalau dia mau makan kolak, dia telepon, Ibu Suparto, saya mau makan kolak, besok tolong antar kolak ke rumah. Oh itu jemaat harus antar tuh. Lo gembala yang minta mau makan, masa saudara tolak? Tapi saudara kan belum pernah saya suruh begitu kan? Atau mau saya suruh? Kalau saya suruh harus buat juga. Ibu Vina tolong bawa menu baru yang di restoran tuh baru buka tuh, antar ke rumah. Tapi tidak saudara-saudara, melayani Tuhan tuh soalnya boleh mentalnya bos, soalnya boleh. Mentalnya harus hamba. Kenapa? Karena kita sendiri pun juga mengabdi kepada Tuhan yang adalah pemimpin kita. Kita ini cuma kacung, saudara-saudara. Tidak usah pasang diri gengsi-gengsi, oh saya ini pendeta jadi tidak sentuh itu, tidak sentuh itu. Jangan. Belajar jadi hamba Tuhan yang merendahkan diri. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan meninggikan saya dan juga saudara. Ada amin? Jadi kalau saudara ketemu orang jangan gengsi-gengsi. Apa yang bisa dibuat, silakan dibuat. Dulu pernah tuh anak-anak cari dana tuh. Saya dapat rantangan tuh, basar tuh kurang lebih 139 porsi tuh. Saya antar kasih orang-orang, aduh mereka perasaan dengan saya. Mereka bilang, masa Pak Andre yang antar? Lalu saya bilang, kok saya yang jalankan. Bapak Ibu yang pesan di saya. Loh kalau saya suruh orang yang antar, mereka akan cari rumah dan sampai besok pun tidak akan ketemu. Bayangkan 139 porsi. Mau tidak mau saya yang harus apa? Antar. Apakah dengan mengantar basar saya punya harga diri sebagai pendeta berkurang? Loh tidak loh. Yang ada saudara orang bukan kasih uang cukup, uang lebih. Kenapa? Perasaan saya udah antar basar kasih mereka. Selain bayar basar, kasih PK tambahan buat saya lagi. Haleluya saudara-saudara. Lah iya toh. Jangan bermental bos, tapi apa? Hamba. Amin. Saya mau jadi teladan dan saudara-saudara pun juga harus jadi teladan. Ada amin. Kalau saudara dipercayakan di gereja ini ada yang pimpin ini, ada yang pimpin ini, rendah hati. Karena saya yakin orang yang rendah hati, Tuhan pasti akan mengangkatnya. Ada seorang bapak gereja abad kelima namanya Agustinus. Orang tanya kepada dia begini, kebaikan seperti apakah yang terutama bagi orang Kristen? Dengan bijak Agustinus menjawab ada 3 kebaikan. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, sama juga yaitu rendah hati. Karena rendah hati seolah-olah merupakan dasar dari segala kebaikan yang lainnya. Agustinus berkata, kuncinya kalau engkau mau ditinggikan Tuhan, rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Itu upaya yang Tuhan akan sediakan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ternyata peninggian dari Tuhan adalah ketika seorang hamba Tuhan berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan mendapatkan mahkota yang tidak dapat layu. Jadi kalau cari pengakuan manusia, cari PK itu hanya berlaku di muka bumi aja. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh jadi pemimpin yang rendah hati, ada mahkota yang tidak dapat layu yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan juga saudara. Amin. Saudara mau pilih mahkota yang tidak dapat layu? Belajar seperti Petrus. Dia mau penatua, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah perantauan. Mereka jadi pemimpin yang rendah hati. Kata saudara-saudara, ditinggikan Tuhan, itu menggunakan kata Yunani hupsosei. Adalah bentuk masa depan yang berarti mengangkat martabat,
kehormatan, dan kebahagiaan. Jadi kalau hari ini saya dan saudara rendah hati, satu ketika Tuhan pasti akan meninggikan kita. Amin. Kalau Tuhan mau angkat kita, Tuhan tidak pandang, oh kamu orang Kupang, kamu orang Jakarta, kamu orang Soe, kamu orang Rote, kamu orang Alok. Tidak. Kalau Tuhan mau angkat saya dan saudara orang manapun, bahkan orang desa dimanapun, Tuhan bisa angkat kita dan orang akan melihat orang ini ditinggikan Tuhan karena dia belajar untuk merendahkan diri atau rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, surat ini ditujukan kepada jemaat awam. Mari kita lihat firman Tuhan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ternyata orang-orang muda pun juga di dalam jemaat, mereka harus jadi orang-orang muda yang rendah hati dalam hal kekurangan mereka. Ingat, orang-orang muda tuh secara fisik mereka tuh masih lebih kuat, bahkan masih fresh, segar. Tapi orang-orang muda pun juga adalah orang-orang yang dalam tanda kutip status mereka adalah orang-orang yang lemah. Mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku. Lihat kata di situ apa, saudara-saudara? Lemah sebagai anak tunggal ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ternyata orang muda pun juga harus rendah hati. Dalam hal apa? Dalam hal kekurangannya. Biar engkau orang muda, tapi ingat, engkau belum punya pengalaman yang lebih banyak dari orang tua. Orang tua lebih banyak makan garam. Tapi dalam hal pengajaran pun juga firman harus benar. Nah, ada anak-anak muda yang ada di daerah perantauan, mereka ini sedang jatuh dalam dosa, tapi tidak mau mendengarkan nasihat pemimpin, bahkan juga orang-orang tua. Padahal Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Saudara lihat itu firman bilang apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Makanya kalau jadi jemaat, saudara-saudara harus dengar pemimpin dalam hal baik. Dalam hal tidak baik jangan dengar. Tapi kalau dalam hal baik harus dengar. Kenapa? Karena pemimpin itu tugasnya berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi kalau saya ketemu Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus bilang, Andre, kamu ajar apa kepada jemaat KPC? Kamu nasihat apa kepada jemaat KPC? Jangan saya ketemu Tuhan, saya bilang, Tuhan, yang penting saya udah khotbah dan selesai. Tidak bisa, saudara-saudara. Tugas pemimpin adalah berjaga-jaga, bertanggung jawab. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi orang. Jadi anak-anak muda di dalam gereja harus dengar-dengaran. Amin. Jangan pakai gayamu sendiri. Kalau ada pemimpin, ada pendeta, ada jemaat orang tua yang lihat kayaknya kamu ini berpenampilan ini kurang bagus deh, tolong ya perbaiki ya. Saudara harus dengar.
Jangan saya dan saudara seperti anak bungsu yang terhilang. Ini anak ini berandalan, saudara. Bapaknya masih hidup, dia minta apa? Warisan. Orang Yahudi itu orang tua mati baru warisan dibagi loh. Ini dia langsung minta. Dia pergi foya-foya di negeri yang jauh dengan para pelacur, dengan orang-orang yang berandalan sama seperti dia. Tiba-tiba Tuhan kasih bencana kelaparan. Uang habis, mau makan tidak ada. Dia lamar jadi seorang pegawai jaga babi. Mau makan aja susah. Disitulah dia sadar. Dan ketika dia sadar, saudara-saudara, maka di situ ada sikap kerendahan hati yang keluar. Dia ambil keputusan. Dia tidak akan bisa berlama-lama di tempat ini. Kalau tidak, dia akan mati. Maka cara yang harus dia lakukan adalah dia harus pergi meninggalkan tempat itu, pulang kembali kepada rumah ayahnya. Dan ketika dia pulang, peninggian datang dari ayahnya. Ayahnya tidak hukum dia, tapi ayahnya berkata kepada para bujang-bujangnya, ambilkan jubah yang terbaik, kasih dia kasut yang terbaik, bahkan kasih dia cincin yang terbaik. Jadi kalau ada orang muda yang nakal, yang kepala batu, yang buat dosa, dan kalau Tuhan tegur lewat pemimpin, lewat orang tua, anak muda harus mau untuk mendengarkan. Amin. Jangan kepala batu, harus dengar. Karena kalau ada yang tegur kita, ada yang nasihat kita, itu bukti orang sayang dengan kita. Lebih baik sahabat yang menampar saya dan saudara daripada teman yang mencium saudara dengan kelimpahan. Dia lihat saudara buat dosa, dia bilang, terus buat aja, tidak apa-apa, buat aja. Tapi kalau saudara lihat orang muda ada yang bikin salah, orang tua di sini, tegur, kamu tuh salah tuh. Kamu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Jangan bantah lagi. Beda zaman bos, beda zaman bos, beda zaman bos. Loh, sekalipun beda zaman, tapi ingat, ada etika Kristen, budaya kerajaan Allah tuh harus berlaku di gereja dan kekristenan. Jadi kalau ada yang salah orang muda, jangan sombong. Ada amin. Tapi belajar rendah hati. Salah satu bukti orang muda yang mau menunjukkan kerendahan hati, dia belajar mendengarkan nasihat dan dia memperbaiki tingkah lakunya. Coba lihat ayat yang berikutnya di bawah tadi. 1 Petrus pasalnya yang kelima tadi, ayatnya yang ke-6. Ayat yang kelima tadi, sorry. Lanjut. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kata kamu semua di situ, saudara, ditujukan kepada orang-orang tua. Berarti di dalam gereja, orang tua pun juga harus merendahkan diri karena kelebihannya. Anak muda karena kekurangan, orang tua karena kelebihan. Nah, kadang-kadang orang tua nih tidak mau rendah hati juga. Kamu nih anak kecil tahu apa? Saya nih orang tua. Saya lebih berpengalaman. Loh, hati-hati. Kadang-kadang ada orang tua yang mungkin usia tua, tapi pengalaman di dalam Tuhan mungkin masih minim. Nah, ketika orang tua buat salah, maka sebagai jemaat harus juga apa, saudara-saudara? Mendengar koreksi atau nasihat. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau jemaat semua keras kepala, pendeta bisa gila, saudara-saudara. Pendeta umur pendek. Kita kalau suka ngumpul sama teman pendeta tuh, aduh, saya pun jemaat tuh ada yang kepala batu, Pak Andre. Saya juga ada yang kepala batu. Karena waktu kami kuliah dulu, dosen pastoral kami bilang begini, kalau kamu pun jemaat 100, nanti ada 2-3 orang tuh yang kepala batu tuh. Makanya kalau ada yang kepala batu, kadang-kadang jangan hiraukan.
Saudara akan bisa gila, percaya, bisa gila. Saudara tidak akan masuk surga, tidak akan masuk Kanaan seperti Musa. Jadi biar, maksudnya bukan saudara tidak peduli dengan dia, biarkan nanti dia sadar baru dia dengar. Karena kita ini semua mau ulang-ulang tapi tidak mau dengar. Loh, daripada kita ngomong yang keras akhirnya kita ribut, mending dia mau aja dulu. Tahan aja dulu, udah tenang aja, udah nanti dia sadar. Mungkin dia boleh mengerti mungkin. Ya. Jadi gembala pemimpin itu ususnya harus panjang. Loh iya, kalau saudara usus pendek, wah saudara ribut terus dengan jemaat. Makanya kadang-kadang di sini saya tegur saudara, tegur. Tapi kalau saya tidak mau tegur bukan berarti saya cuek dengan saudara. Saya kasih kesempatan buat saudara berpikir deh. Kira-kira Pak Pendeta Bagem tidak ngomong dengan kita, ini mungkin ada salah. Mungkin ada hal yang kita harus perbaiki. Sekalipun orang tua. Coba lihat 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ini film. Ini ayat pastoral yang saya pegang nih. 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Lihat ini firman bilang begini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai apa? Bapak. Jadi ada bapak-bapak juga di gereja yang keras kepala. Tapi apa saudara-saudara? Jangan keras. Sudah biarkan, mungkin dia dari mudanya begitu, jadi mungkin boleh mengalami pemulihan 100%, jadi udah biarkan dia berpikir aja. Tegurlah orang-orang muda sebagai apa? Saudara. Lanjut ayat yang kedua. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Saya kadang-kadang mau tegur orang-orang tua tuh, aduh tidak enak ya orang tua. Tapi kalau saya masih bisa tegur saudara, terima. Daripada saya tidak tegur saudara, artinya saya sedang diam, berarti saya tahu bahwa saudara harus perbaiki itu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Lihat nih, pemimpin begini hebat nih. Jadi pemimpin itu bergaul dengan semua jemaat. Ketika ada salah tegur, tapi kalau ada yang belum bisa ditegur biarkan. Dan ingat motivasinya harus benar. Kadang-kadang pemimpin ini kurang ajar juga. Paksa-paksa jemaat, atur-atur jemaat. Bahkan tidak heran kadang-kadang ada pemimpin yang jatuh dengan jemaat. Loh iya, di Kupang juga ada begitu. Gembala selingkuh dengan WL, dengan singers, dengan ketua diakonia, pendeta model apa begitu. Kita bergaul dengan semua orang, tapi ada batasan-batasan. Kenapa? Karena engkau melakukan dosa, nikmatnya sesaat, tapi penyesalannya seumur hidup. Banyak pendeta besar udah tumbang dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang, tumbang semua. Kenapa? Sombong. Harus belajar apa saudara-saudara? Rendah hati. Dari pemimpin, jemaat awam, baik orang muda maupun juga orang tua. Saya suka dengan perkataan dari John Calvin. Dia bilang begini. Rendahkanlah dirimu atau jadilah kamu rendah hati. Kesimpulan dari apa yang telah lalu adalah bahwa anugerah Tuhan kemudian siap untuk membangkitkan kita ketika Dia melihat bahwa roh kesombongan kita dikesampingkan. Bahkan Agustinus menambahkan lagi. Agustinus mengamati dengan baik di suatu tempat. Seperti sebatang pohon harus berakar dalam ke bawah agar dapat tumbuh ke atas. Demikian pula setiap orang yang jiwanya tidak tertanam dalam kerendahan hati meninggikan dirinya sendiri untuk kehancurannya sendiri. Amin. Kalau engkau sombong terus, percayanya engkau sedang menuju kehancuran. Dan Alkitab mencatat Tuhan menghakimi, Tuhan merendahkan, tidak pandang bulu. Siapapun engkau, pendeta, jemaat awam, tapi ketika melakukan dosa,
dan tidak mau bertobat, satu saat saya dan saudara akan dihancurkan. Tapi ayat 6 berkata, dan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara. Tangan Tuhan yang kuat melambangkan kemahakuasaan Tuhan, keadilan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan juga berkat daripada Tuhan. Saudara mau mengalami penyediaan dari Tuhan? Mau? Jalannya cuma satu yang Tuhan beri kepada kita tadi. Belajar rendah hati. Kalau lagi bikin dosa, belajar rendah hati. Tapi sekalipun dalam keadaan yang benar, tetap belajar rendah hati. Orang yang rendah hati aja manusia suka. Apalagi saya dan saudara anak Tuhan. Tuhan akan lebih sayang saya dan saudara. Kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin saudara-saudara. Mari bangkit berdiri.